dari dulu ya dilarang mengkonsumsi air putih banyak, katanya nanti maaf ya jalan lahirnya nanti basah gitu Oke. ya. Tapi ya itu tadi tidak boleh dengan korset yang terlalu ketat atau Oke. apa, jadi masih di batas normal. Oh. Halo, salam sehat kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Hana yang akan menemani kawan bisa di acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Selamat datang di channel YouTube RSUD Dungus. Stay tune terus di channel ini karena tentunya akan banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Podcast kali ini bertepatan dengan Hari Bidan Nasional yang merupakan perwujudan dari penghargaan profesi bidan di Indonesia. Kawan bisa, di podcast ini kita akan membahas mengenai nifas dan juga tanda-tanda bahaya nifas tentunya dengan narasumber kita yang sudah hadir, yakni Ibu Gustia, Sarjana Kebidanan. Selamat datang Bu Gustia. Iya, terima kasih Mbak Hana sudah mengundang saya di podcast kali ini. Jadi mungkin kali ini kita bincang-bincang sedikit tentang ibu nifas, seputar ibu nifas dan tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Iya Mbak, ini saya panggilnya Mbak atau Mbak aja ya biar lebih santai ya. Kita kan judulnya podcast santai, bincang santai. Nah, kawan bisa, beliau ini adalah ibu bidan yang sehari-harinya tuh bertugas di Rumah Sakit Umum Dungus. Tema kali ini kan mengenai nifas ya Mbak Gustia. Sebenarnya pengertian nifas itu apa ya Mbak ya? Ya, jadi nifas kita santai aja ya Mbak Iya. menyampaikannya. Jadi nifas itu sebenarnya masa pemulihan pasca persalinan atau setelah bersalin kemudian pengeluaran plasenta sampai dengan 40 hari atau 42 hari. Nah, 40 hari atau 42 hari ini berlangsung selama 6 sampai 8 minggu kurang lebihnya seperti itu. Oh, jadi lamanya itu berbeda-beda ya setiap Iya. ibu hamil ya. Jadi secara teorinya bahwa masa nifas itu berlangsung mulai dari proses pengeluaran plasenta sampai dengan 6 atau 8 minggu. Seperti itu. Oh iya. Jadi masa pemulihan ya, entah itu melahirkannya secara normal ataupun secara seksiu. Oke, iya. berarti pemulihan dari ibu hamil tersebut dimulai dari keluarnya plasenta itu sampai kurang lebih 6 sampai 8 minggu ya. Iya, sebenarnya kalau lama atau pendeknya masa nifas itu dipengaruhi sama apa ya, Mbak? Iya. Jadi masa pendek atau memanjangnya masa nifas itu sendiri ya bisa disebabkan karena adanya pada saat proses persalinan, jadi ada sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal. Nah, ini biasanya kan tidak semua persalinan itu dilakukan di rumah sakit ya. Jadi kita tidak tahu yang proses persalinan yang terjadi di luar fasilitas kesehatan yang mungkin dilakukan oleh, mungkin sekarang tuh masih ada yang dilakukan oleh dukun-dukun bersalin gitu ya. Kemudian bisa disebabkan karena aktivitas yang berlebihan. Kemudian ada juga biasanya gangguan koagulasi, jadi gangguan pembekuan darah. Jadi seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan melebihi dari 8 minggu itu tadi, berarti sudah kita katakan ada yang tidak normal atau memang kondisi yang tidak normal ya kalau lebih dari 8 minggu itu tadi. Bisa dipengaruhi dari berbagai macam faktor, salah satunya aktivitas yang berlebihan. Oke, berarti aktivitas apa ya Mbak kira-kira yang harusnya dihindari sama ibu yang pasca melahirkan? Yang dalam masa proses pemulihan itu tadi. Ya. Iya, benar. Ya. Jadi ada beberapa aktivitas yang harus dihindari oleh ibu nifas itu sendiri, seperti yang paling ini ya mungkin itu hubungan seksual. Okay. Jadi hubungan seksual ini kesehatan itu erat hubungannya dengan agama, di mana agama juga itu tidak menganjurkan mendekati istrinya
ketika sedang berdarah atau masa nifas. Nah, di masa nifas ini pun aktivitas hubungan seksual ini belum dianjurkan sampai 6-8 minggu. Kenapa? Karena ini dapat menyebabkan perdarahan, kemudian dapat menyebabkan infeksi, terlebih lagi di mana uterus itu sendiri atau rahim itu sendiri belum kembali di posisinya semula gitu. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ada lagi aktivitas olahraga misalnya atau senam seperti berenang, Iya. atau senam yang aerobik, Iya. ya. Jadi aktivitas-aktivitas ini yang harus dihindari oleh ibu nifas. Jadi selama masa pemulihan itu. Jadi sebelum 8 minggu atau 6 minggu tadi itu sebaiknya dihindari aktivitas-aktivitas seperti itu. Oke. Iya. Tapi kalau misalkan kadang ada setelah melahirkan itu kan malah seperti disuruh mobilisasi, belajar mobilisasi, itu sebenarnya tidak apa-apa ya Mbak, ya malah justru dianjurkan, atau ada selang waktu berapa jam atau berapa hari gitu baru boleh berjalan-jalan gitu, apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya mobilisasi ini sangat penting juga di dalam proses pemulihan ya ibu nifas, apalagi ibu yang pasca sesar. Jadi aktivitas untuk kayak aktivitas sehari-hari ini bisa dilakukan kalau persalinan normal itu 4-6 jam itu sudah bisa melakukan aktivitas ringan. Jadi seperti membersihkan dirinya, kemudian belajar menyusui bayinya. Kemudian kalau untuk yang pasca sesar, nah sekarang itu kan Mbak ada namanya sesar dengan metode ERAX ya, dengan metode ERAX. Nah untuk yang metode ERAX ini kan 4 jam pasca sesar itu ibunya malah sudah bisa duduk, kemudian sudah bisa belajar menyusui bayinya. Nah ini kan bagian dari mobilisasi ringan yang dilakukan oleh ibu nifas sebenarnya. Jadi ini juga mempengaruhi proses penyembuhan luka pada saat sesar itu. Oke, berarti mobilisasinya yang ringan ya, bukan yang lari-lari atau mengangkat-ngangkat cucian gitu ya. Iya, benar. Itu belum boleh ya. Dihindari. Harus dihindari. Iya. Tapi tidak ada posisi-posisi tertentu yang enggak boleh ya. Misalkan kayak jongkok masih belum bisa ini. Kalau misalkan sesar kan lukanya itu kan di perut ya. Mungkin itu mempengaruhi enggak pendarahannya, lama pendarahannya? Iya. Jadi di masa depan itu namanya proses involusi ya. Proses involusi. Jadi involusi itu di mana rahim itu berusaha mengembalikan posisinya ke posisi normal. Jadi di situ dia harus berkontraksi dengan baik, kemudian dia harus mengeluarkan darah yang seharusnya dikeluarkan ya, yang namanya tuh lohia kalau di kebidanan. Jadi kemudian aktivitas namun aktivitas ini tidak harus mengganggu proses penyembuhan luka, apalagi yang sesar tadi yang katanya yang lukanya itu di bagian perut. Nah kalau seperti jongkok, kemudian mengedan, mengangkat berat, nah itu yang harus dihindari oleh ibu-ibu yang pasca sesar ini, seperti itu. Iya, kalau mengedan juga agak dihindari ya. Kalau misalkan mau ke toilet gitu gimana? Nah ya, jadi kan kebanyakan ibu-ibu nifas itu ya Mbak Hana, konstipasi atau konstipasi ya. Ya mungkin Mbak Hana juga pernah mengalami itu. Ya, jadi ibu nifas itu banyak mengalami konstipasi, apalagi dengan adanya mitos-mitos ya. Iya. Selama ini jadi banyak ibu hamil yang tidak mau makan sayur, kemudian tidak memenuhi kebutuhan cairannya di dalam tubuh. Nah, maka sering terjadi konstipasi. Jadi konstipasi ini adalah
ibunya tuh susah buang air besar. Iya. Nah, jadi kan otomatis ibunya harus mengedan ya. Iya, Nah, iya, benar-benar. ketika sudah jongkok mengedan. Aduh, iya Nah, itu. ini sepertinya harus dihindari dulu oleh ibu-ibu dalam masa pemulihan masa nifasnya ini. Oh, Ya, iya, jadi iya. mungkin ya agar tidak terjadi konstipasi kemudian tidak mengedan, ya bisa dengan banyak makan sayur, kemudian Oke. banyak konsumsi air Air putih. ya. Iya. Iya, iya, menarik ya mengenai mitos-mitos ya. Kalau bisa nanti stay tune terus karena kita bakal membahas juga mengenai mitos-mitos di Indonesia mengenai ibu yang pasca melahirkan. Oke, Mbak Gusti ya itu tadi ya. Berarti sebenarnya nifas itu dikatakan menjadi tidak normal itu kan ketika lebih dari 8 minggu itu tadi. Iya. Sebenarnya tanda-tanda bahayanya itu apa saja? Dikatakan bahaya itu tandanya seperti apa? Oh iya, jadi tanda-tanda bahaya nifas ya, Mbak. Iya, benar. Nah, iya. Jadi tanda-tanda bahaya nifas ini ada beberapa yang sangat penting yang berhubungan dengan infeksi ya. Jadi salah satunya yaitu suhu tubuh meningkat, jadi terjadi demam, iya. suhu tubuh sampai 38 derajat, di mana demam ini termasuk salah satu tanda-tanda dari infeksi. Nah, apalagi kalau misalnya ibunya itu pasca sesar, Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya demam tinggi, kemudian panas ya, suhunya 38 derajat, kemudian payudaranya nyeri, kemudian perut bagian bawah nyeri, kan biasanya seperti itu. Nah, yang banyak terjadi di luar jangkauan kita yang di rumah sakit ada yang seperti itu. Jadi tidak banyak sih, tapi ada yang seperti itu. Nah, ketika terjadi keluhan-keluhan seperti ini, ya sebaiknya langsung ke rumah sakit terdekat atau UGD terdekat. Nah, kemudian yang kedua itu ini ya, misalnya gangguan berkemih. Nah, gangguan berkemih ini juga bisa menjadi tanda bahaya dalam masa nifas, Mbak Ana. Dimana kalau misalnya gangguan berkemih ini, misalnya jumlah air kencingnya kurang ya, jadi pada saat dia kencing itu kurang. Nah, mungkin di bahasa sehari-hari kita itu namanya anyang-anyangan ya. Iya, anyang-anyangan ya, Nah, pipisnya ya, sakit. Jadi pada saat mau pipis itu sakit, kemudian jumlah pipisnya sedikit-sedikit, tapi sering-sering mau pipis gitu. Iya. Ini juga biasanya terjadi. Nah, kalau misalnya ibu nifas mengalami hal seperti ini juga sebaiknya langsung ke rumah sakit. Jadi di sini tuh dokter juga bisa mendiagnosakan bahwa ada gangguan pada ginjal atau apa begitu ya. Jadi harus langsung ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Kemudian tanda bahaya yang ketiga yaitu sakit kepala yang hebat. Nah, pusing atau jadi pusing berbeda, Mbak, sama sakit kepala. Nah, ya jadi kalau misalnya ini tuh sakit kepala. Nah, jadi sakit kepala yang hebat ini merupakan salah satu tanda preeklamsi. Ya. Preeklamsi bisa pasca melahirkan bisa. juga. Nah, apalagi sakit kepalanya itu disertai dengan nyeri ulu hati, kemudian bengkak pada kaki misalnya ya. Kemudian disertai pusing juga. Jadi ini merupakan tanda dari preeklamsi pasca persalinan. Jadi ini juga bisa terjadi. Gitu ya. Ini yang paling sering ini juga ya, ibunya harus langsung ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan dirinya seperti itu. Kalau yang preeklamsi itu tadi berarti bisa dipengaruhi dari makanan juga atau? Kalau preeklamsi itu ya sampai saat ini belum ada sih penelitian yang yang mengatakan bahwa preeklamsi itu disebabkan oleh makanan ya. Tapi preeklamsi itu sebenarnya bisa karena riwayat preeklamsi sebelumnya, gitu ya. Jadi riwayat preeklamsi sebelumnya, kemudian usia yang terlalu muda atau terlalu tua, kemudian itu tadi protein urinnya yang lebih dari positif 3. Normalnya kan sebenarnya kalau protein urin ini pasti positif 1 normal. Tetapi kalau ibu hamil pada saat hamil. Jadi kalau lebih dari positif 1, nah itu dikatakan tidak normal. Berarti positif 1 itu
masih Iya, normal ya? iya masih fisiologis. Oke, Iya, ya jadi ya. ibu hamil itu ya memang peningkatan protein urin, Oke. tapi sebatas positif satu ya. Iya ya. Nah, kalau Selebihnya misalnya itu iya sudah bisa dikatakan tanda preeklamsi. preeklamsi. Oke. Kemudian ada peningkatan tekanan darah, Iya. jadi dari 140 per 90 Oke. gitu. Jadi seperti itu. Itu tadi ya berarti sekitar 3 ya tanda bahayanya tadi, Iya. demam yang mengarah ke infeksi itu tadi sama payudara yang nyeri itu bisa Iya. dari apa namanya? Mastitis. Iya, itu. Masuk ke mastitis itu atau bukan? Iya, menjadi mastitis itu kan adanya penimbunan air susu ya, Mbak. Iya. Ya, adanya penimbunan air susu yang tidak keluar, ya bisa menyebabkan dia demam. Jadi ya kalau sudah terjadi infeksi, Iya. demam, panas, kemudian perubahan warna pada payudaranya ya, Iya. sudah mengarah ke mastitis. Seperti itu. Begitu ya. Kemudian perdarahan yang hebat juga bisa terjadi sama ibu nifas ini. Kemudian di jalan lahir itu berbau yang kurang sedap gitu ya. Iya ya. Ya, jadi intinya sebenarnya proses masa nifas ini sangat diperhatikan tuh PHBS-nya juga. Oh, Jadi PHBS selain sangat dari berpengaruh. makanan bergizi, iya, makanan bergizi Mbak, kemudian pemenuhan kebutuhan cairan. Iya. PHBS ini juga sangat penting. Personal hygiene. Oke. Berarti kayak mohon maaf kayak pergantian apa namanya? Penampung apa darah Iya, nifas itu ya? Ya, Softex gitu ya. Iya. Iya, pergantian itu harus ya sesering mungkin ya. Meskipun darah nifas itu kan kalau setahu saya ndak banyak langsung banyak gitu kan ya, Mbak. Misalnya ada sedikit flek gitu, ndak terlalu banyak itu apa memang Jadi setiap orang beda-beda? Ya, jadi ya itu tadi setiap orang memang berbeda-beda. Okay. Nah, dari sini kita melihat bahwa ini ada tanda-tanda bahaya Iya. di dalam masa nifas. Okay. Misalnya jumlah cairan nifasnya ya, Iya. yang keluarnya itu sudah lebih dari misalnya setiap jam sudah 2 kali ganti Softex misalnya, atau pembalut 2 jam. Nah, itu kan sudah di luar normalnya. Oke, berarti nah, ya, jadi sebenarnya pengeluaran lohia atau darah nifas itu, ya darah nifas itu ya setiap 2 jam ya sekali ganti pembalut. Nah, kalau sudah lebih dari 1 kali atau 2 kali, nah itu sudah merupakan tanda bahaya di dalam masa nifas. Jadi harus memeriksakan dirinya. Iya. Dan proses involusi ini atau pengeluaran darah nifas tadi ini. Nah, ini ada namanya itu mangsa lohia yang 2-3 hari warnanya seperti apa, kemudian 5-7 hari warnanya seperti apa, kemudian sampai di hari ke-40 tadi. Nah, kalau sudah minggu ke-3 atau minggu ke-4 itu sudah berubah menjadi warna putih, Mbak Ana. Jadi namanya itu lohia alba. Jadi sudah berubah ke putih, jadi seperti darah putih gitu ya. Jadi orang awam agak bening, seperti keputihan. Iya, seperti keputihan, seperti keputihan. Nah, itu sudah di akhir masa nifas. Tapi itu tetap masuk nifas ya? Maksudnya masuk? Iya. Jadi selagi masih sampai 40 hari atau 42 hari, Mbak, nah itu masih masuk masa nifas. Oh, iya. Meskipun keluarnya enggak enggak merah seperti yang sebelumnya, tetap masuk nifas ya? Iya. Oke. Jadi selagi dia masih waktunya masa 6-8 minggu tadi, nah itu masih dikatakan masa nifas. Walaupun jumlahnya tidak banyak, mungkin kayak ngeplek gitu. Iya. Kembali lagi ke eklamsi tadi, Mbak, preeklamsi tadi. Kalau misalkan ibu hamil itu ibu pasca melahirkan itu pada waktu hamil mengalami preeklamsi, apakah kemungkinan terbesar kemungkinan untuk terjadi preeklamsi setelah melahirkan jauh lebih besar gitu atau enggak? Iya. Jadi kalau misalnya di masa hamil ya, dia sudah preeklamsi. Iya bisa. Ya kemungkinan besar bisa terjadi preeklamsi pasca melahirkan, itu juga sangat besar. Ya, jadi salah satunya kalau misalnya dia tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan di masa persalinannya,
Nah, itu bisa memanjang sampai di pasca melahirkannya. Oke. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan apa namanya, tingkat kestresan ibu juga. Oh, baby blues gitu. Iya, Oke, bisa jadi ya. baby blues, iya itu bisa mempengaruhi, bisa jadi salah satu pemicu preeklamsi pasca melahirkan. Oh, Nah, ya iya. dimana dia stres ya, Iya. dimana dia mungkin belum siap untuk menjadi seorang ibu. Nah, Oh, sebenarnya iya. panjang juga ceritanya baby blues ini. Oh, Kemudian menjadi iya. depresi pasca melahirkan. Kalau tidak diatasi akan jadi depresi pasca melahirkan. Depression postpartum, Iya. postpartum depression itu ya. Iya, Oke, benar oke. sekali. Iya. Ya mungkin kapan di podcast selanjutnya bisa kita membahas mengenai baby blues ya. Iya, sangat menarik ya, Iya, Mbak. sepertinya Iya, yang baik. akhir-akhir ini mungkin yang lebih disorot karena kan kesehatan mental sangat disorot dan Iya. baby blues itu berhubungan dengan kesehatan mental ibu postpartum itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bincang-bincang soal masa nifas ini ya, jadi masa nifas ini sebenarnya proses yang sangat menentukan seorang ibu itu menghadapi kesehatannya ke depan. Jadi Oke. di sini sangat dibutuhkan peran seorang bidan. Jadi peran iya. seorang bidan, peran seorang tenaga kesehatan yang mendampingi seorang ibu menghadapi masa nifasnya. Dan waktunya ini ya sekitar itu tadi 6 sampai 8 minggu. Iya. Jadi sebenarnya ibunya harus didampingi. Karena tidak semua ibu siap untuk menerima buah hatinya. Ada yang ibu muda, Iya. kemudian ada yang ibu ibu yang suaminya harus bekerja dan dia Oke. harus merawat bayinya seorang Sendiri, diri. iya. Kemudian ada yang ibu yang perantauan ya, Iya, jadi jauh dimana, dengan keluarga. jauh dengan keluarga, dia harus merawat bayinya sendiri. Nah, itu di situ dia belum ada kesiapan untuk dalam proses itu. Nah, itu yang membuat seorang ibu kadang stres. Kemudian kalau ini tidak diatasi, Iya. bisa berubah menjadi depresi. Oke. Yang kemudian memicu ibunya untuk bunuh diri, kemudian bertindak bahaya Iya, kepada iya. dia atau lingkungan sekitar Iya, juga benar bisa ya. sekali. Iya. seperti Iya. itu. Oke. Mbak Gustia, ini kan tadi mengenai pertolongannya ya, apa tanda-tanda bahaya nifas ya. Sebenarnya ada nggak sih pertolongan pertamanya kalau misalkan kita ada ibu-ibu postpartum yang mengalami itu di rumah? Apakah ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah? Apa harus buru-buru nih langsung ke vaskes terdekat atau gimana? Nah, ya. Jadi misalnya, ini seperti berarti ini ibunya menghadapi sendiri di rumah ya. Iya. Nah, jadi ya mungkin pertolongan pertama dia harus memanggil bidan desa atau bidan yang terdekat. Nah, kemudian nanti bidannya yang akan mengarahkan ke rumah sakit atau bisa juga langsung ke rumah sakit, ke IGD untuk mendapatkan pertolongan. Seperti itu. Berarti kita tetap harus ada bantuan tenaga kesehatan ya. Dimana itu misalkan ibu bidan sekarang kan ada bidan desa atau terus ada pendampingan. Iya, ada pendampingan ibu hamil sudah ya. Bagus ya. Oh iya ya. Banyak volunteer yang mau berperan, yang aktif di dalam pendampingan balita dan ibu hamil ini, kemudian ibu bersalin. Oke, itu berarti sekarang tenaga kesehatan kawan bisa ini nggak perlu khawatir lagi karena tenaga kesehatan sudah banyak yang melakukan seperti pengabdian masyarakat untuk turun ke lapangan, turun ke masyarakat untuk melakukan pendampingan ibu hamil atau ibu melahirkan ya mungkin ya. Iya. Sampai ke masa nifas. Sampai ke masa nifas ya sebenarnya. Oke. Jadi volunteer pendampingan ibu hamil ini itu sampai masa nifasnya. Sampai KB pasca salinnya juga kan. Sampai KB ya. Sebenarnya KB itu mempengaruhi masa nifas enggak ya? Maksudnya disarankan enggak sih sebenarnya cepet-cepet KB setelah lahiran itu? Ya sebaiknya. Kan sekarang apalagi dengan adanya program bukan program sih tapi sementara digalakkan ya. KB pasca salin. Jadi sekarang tuh enggak ada KB pasca salin. Jadi biasanya kalau dulu ya di tempat saya, di rumah sakit saya sebelumnya tuh misalnya kalau ada SC atau
Ya, SC itu langsung pasang IUD. Langsung pasang alat Ya. kontrasepsi ya, di mana Iya. itu yang pada waktu SD itu IUD itu Iya. atau apa ya, spiral ya, sama ya spiral itu. Iya, kalau dulu itu namanya spiral. Oke. Sekarang koperti sih, koperti 380. Oke, memang karena bahannya dari koper ya, tembaga ya. Benar, tembaga. Oke. Oke, itu tadi serba-serbi bahaya nifas dan juga sampai ke KB pasca persalinan ya. Iya. Kalau kita bicara masalah nifas atau postpartum ini di Indonesia, di negara kita ini tentunya banyak sekali mitos-mitos yang beredar ya, yang karena mitos itu tuh bisa sampai terjadi pertikaian gitu, Mbak Gusti ya. Nah, itu kita bahas hari ini di mitos atau fakta. Iya, ini mitos yang pertama, Mbak Gusti ya. Iya. Ibu pasca melahirkan tidak boleh tidur siang, nanti darahnya naik ke mata. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini mitos. Mitos ya, ya itu kawan bisa tuh mitos. Jadi ini mitos Iya, yang sangat mitos. salah ya. Sangat salah ya. Sangat salah. Iya. Jadi ya di mana kita tahu bahwa aktivitas ibu pasca melahirkan itu Iya. lebih pada saat dia masa nifas Oke. dibandingkan dia belum nifas. Oke. Nah, di mana dia harus merawat bayinya, Iya. kemudian dia harus bangun tengah malam nyusui bayinya, gitu ya, ganti popok bayinya. Iya. Ya jelas kan dia butuh istirahat. Nah, sebaiknya, jadi belum ada penelitian yang membenarkan bahwa mitos ini tuh benar ya. Iya. Yang dikatakan tadi itu benar. Jadi itu mitos yang salah. Nah, di mana ibunya itu harus istirahat yang cukup. Justru malah Iya. dianjurkan postpartum itu Iya. istirahat Iya, ya. benar. Jadi ketika bayinya sudah menyusui, kemudian sudah tertidur, nah Iya. ibunya kalau boleh ikut tidur juga. Ikut tidur ya, Iya. agar lebih cepat masa pemulihannya itu tadi. Nah, itu juga mempengaruhi proses involusionya tadi. Oke, berarti juga kalau misalkan terlalu capek kan lebih rentan untuk mengalami depresi ya. Iya, Jadi terus, Mbak. iya, untuk mengurangi depresi itu tadi. Oke. Yang pertama mitos. Oke, yang kedua Mbak Gustia. Iya. Kalau tidur jempol kaki harus diikat dan kaki harus lurus atau tidak boleh ditekuk agar tidak varises. Nah, itu mitos atau fakta? Mitos, Mbak. Mitos Nah, lagi. ini- Banyak sekali nih ya juga- mitosnya ya. Ini juga mitos. Iya. Yang sebenarnya tidak ada juga penelitian yang membenarkan ini tuh. Jadi justru malah membuat peredaran darahnya ibu itu tidak lancar ya. Ya kalau dulu itu dibilang gini, Mbak, jangan berdiri dulu, duduk dikempit terus jempolnya diikat. Oke, iya. Ya, terus kakinya tuh Oke, ditekuk, ya. ditekuk, itu tidak boleh lurus dulu. Oh. Nah, ini malah sebenarnya membuat proses peredaran darah itu kurang lancar. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ada namanya ini, Mbak, seperti kaku kejang dep ini. Jadi kayak ada pembekuan darah. Iya. Pembekuan darah yang bisa menyebabkan nggak mempengaruhi aliran darah di paru-paru. Oke, berarti ada penyumbatan. Jadi itu bisa berpindah-pindah, Mbak. Iya. Jadi bukan hanya Oh. terjadi di bagian kaki atau Iya, varises, iya. tapi bisa terjadi di paru-paru juga. Oh, iya. Jadi Ini itu bisa menyebabkan mitos emboli. ya. Iya. Mitos, Tapi ada nggak Mbak kayak misalkan posisi-posisi tidur yang dianjurkan atau dilarang gitu? Nggak ada ya untuk ibu-ibu pasca melahirkan? Tidak ada ya. sih. Yang senyamannya ibunya. Senyamannya ibunya Oke. saja, ya. Yang penting tidak misalnya kalau dia SC ya, Iya. ya otomatis dia tengkurap itu ya nggak bisa Oke, ya. ya sakit ya. Iya, kasihan lukanya nanti. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi senyamannya ibu saja. Senyamannya. Yang penting kakinya juga nggak di atas, kepalanya di bawah, nggak mungkin ya. Iya. Kemudian ini mitos atau fakta yang ketiga Mbak Gustia. Ibu pos sesar tidak boleh makan lauk hewani karena nanti lukanya susah sembuh, susah kering. Nah, itu Iya. mitos Ini atau juga fakta? Mitos Iya, lagi ya. ini juga Banyak mitos. sekali mitosnya. Nah, di mana kita tahu bahwa protein itu
terdapat di lauk Lauk ya, hewani. lauk hewani ya. Iya. Nah, yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka, Oke. apalagi SC. Iya. Nah, sebenarnya pendapat ini tuh salah, tidak ada penelitian juga yang membenarkan. Iya. Jadi ini tuh termasuk mitos. Oke, berarti Iya. justru malah kawan bisa kalau misalkan setelah melahirkan atau melahirkan dengan cara seksio, sesar, justru malah lebih banyak konsumsi protein hewani Iya, untuk benar. meningkatkan proses penyembuhan itu tadi ya. Dengan cepat, Iya, dengan ya, cepat karena, meningkat kecepatan. Iya, protein ibunya tuh butuh protein sebenarnya Butuh untuk sekali tumbuh. tinggi kalori dan tinggi protein ya. Benar sekali Oke, untuk itu. penyembuhan lukanya. Iya, kemudian mitos atau fakta selanjutnya adalah tidak minum air terlalu banyak karena nanti kalau minum airnya banyak lukanya basah nggak bisa sembuh. Ini Iya. mitos atau fakta? Jadi minum air terlalu banyak ya? Iya. Minum air terlalu banyak atau minum air gitu ya? Iya, minum air yang terlalu banyak. Misalkan satu hari tuh kamu minumnya Lebih dari- 2 gelas aja. Oh, iya. Oh iya, baik. Jadi ini juga mitos sebenarnya. Jadi Ibu Nifas itu dari dulu ya dilarang mengkonsumsi air putih banyak. Katanya nanti maaf ya, jalan lahirnya nanti basah Oke, gitu ya. iya. Jadi susah sembuhnya Iya. untuk yang persalinan Iya. normal. Nah, ini sebenarnya juga mitos. Oke. Ya tidak boleh Iya. dimana sebelum hamil atau sebelum kita Lahiran. menghadapi masa nifas Iya. itu ya kita harus mengkonsumsi air putih itu sekitar 7 sampai 18 ya. Iya, Iya. dalam sehari. Atau sekitar 2 liter ya, Iya. Mbak ya. Nah, ini tuh sangat dibutuhkan oleh ibu untuk proses penyembuhan lukanya juga. Dimana dia kan kalau ibu nifas itu kan harus menyusui ya Mbak Iya. ya, menyusui, kemudian dia melakukan aktivitas yang lebih dari biasanya. Iya. Nah ini tuh membutuhkan cairan yang Justru cairan yang cukup Iya, yang malah dia mungkin bisa peroleh lebih dari 2 liter sebelumnya. tadi. Iya. Iya, bisa lebih dari 2 liter kalau Iya. dia menyusui. Oke. Jadi Iya. ibu nifas itu sangat membutuhkan kebutuhan air sebenarnya. Iya. Seperti itu. Agar tidak dehidrasi juga Iya, ya. agar tidak terjadi konstipasi tadi, Iya. susah buang air besar. Iya, Nah, ini nanti malah bahaya ya kalau mengejan Iya. terlalu keras ya. Iya benar. Iya. Seperti itu. Kemudian fakta atau mitos yang selanjutnya itu harus menggunakan korset agar bentuk perut kembali normal dan posisi rahim ibaratnya tidak cancer. Nah, itu bener apa salah ya? Mitos atau fakta? Ya, untuk penggunaan Korset korset ini ya. sendiri sampai sekarang masih pro dan kontra ya. Iya. Iya, jadi belum ada penelitian yang memastikan bahwa tidak boleh menggunakan kemudian atau boleh menggunakan. Jadi Oke. masih pro kontra sampai sekarang. Jadi sebenarnya selagi menggunakan korset itu dengan cara yang normal atau yang dengan bahwa korset ini digunakan diambil manfaatnya. Oke. Seperti menggunakan korset itu tidak boleh lebih dari 4 atau 6 jam. Jadi sehari itu hanya sekitar 4 sampai 6 jam menggunakan korset. Kemudian menggunakan korset dengan bahan yang lembut, Mbak, agar tidak melukai atau terjadi penumpukan keringat pada perut ibu yang bisa menyebabkan kalau misalnya gatal. kalau misalnya dia bekas SC, ya kan otomatis di tempat lukanya nanti jadi lembab ya. Ketika dia menggunakan korset. Jadi menggunakan korset itu sewajarnya. Jadi yang ibunya tuh merasa ini bermanfaat untuk saya. Nah, untuk menyangga pinggul ibu juga yang biasanya sering sakit gitu. Jadi boleh. Tapi ya itu tadi tidak boleh dengan korset yang terlalu ketat. Jadi masih di batas normal. Seperti itu. Tapi sebenarnya dari profesi bidan sendiri itu menyarankan apa enggak memakai korset? Sebenarnya bukan korset yang disarankan Mbak, tapi gurita. Gurita. Jadi sebenarnya kalau di kebidanan gurita ini untuk membantu juga dalam proses involusio tadi. Jadi misalnya tidak agar rahimnya yang sudah tidak miring ke kiri atau ke kanan. Biasanya kalau ibu-ibu yang sudah 6 kali bersalin. Maaf ya. Iya, jadi rahimnya itu agak sedikit gampang miring ke kiri atau ke kanan. Gitu. Jadi dia tidak Nah, kalau
dengan menggunakan gurita ini. Iya. Nah, itu dengan posisinya yang tepat. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin bisa sedikit membantu. Iya. Nah, Oke. tetapi ya jangan pakai korset yang ketat itu Mbak, yang Iya. buat apa sih? Untuk biar langsing gitu ya. Kan ada yang ada itunya, ada apa Iya. namanya, besinya itu Ya, kan. ada besinya. Iya, Nah, itu kan sangat mengganggu menyakitkan sebenarnya. sekali. Iya, itu sangat menyakitkan. Dan dulu Mbak, orang dulu ya, maksudnya ibu-ibu terdahulu itu Iya. menggunakan korset itu sampai 6-8 bulan gitu. Oh, Iya. pasca Itu melahirkan. kan pasca melahirkan. Oke. Itu sangat tidak dianjurkan seperti itu. Jadi menggunakan korset ini atau gurita ini ya seperlunya saja. Oke. Seperti itu. Iya, baik Mbak Gustia. Iya. Kemudian mitos atau fakta yang terakhir ini Mbak Gustia. Iya. Harus minum jamu agar rahim cepat kembali ke bentuk semula. Nah, itu gimana ini itu? Mitos banget lagi, ini. mitos Iya. banget ya. Ini mitos banget Oke. ini. Nah, sebenarnya proses involusio ini atau proses kembalinya rahim ke posisi normal Iya. sebenarnya alami Mbak. Oke. Jadi tanpa menggunakan jamu-jamuan pun dia akan Menyusut kembali ke ya? posisi. Iya. Iya, dia akan menyusut atau kembali ke posisinya semula. Iya. Apalagi ya, ada beberapa dokter atau medis yang tidak mengizinkan untuk menggunakan jamu-jamuan. Iya. Karena ini juga mempengaruhi resep mereka Mbak dalam memberikan pengobatan. Pengobatan ya. Apalagi yang pasca sesar Sesar, ya, iya. yang dimana dia harus mengkonsumsi antibiotik, Oke. kemudian anti nyeri. Nah, ini bisa mempengaruhi resep-resep yang mereka berikan ke Oke. pasiennya. Iya. Kemudian Mbak, yang kedua, nah ini juga bisa mempengaruhi pada bilirubin pada bayinya. Oh. Jadi bayinya tuh bisa kuning. Jaundice, iya. Iya benar. Jadi bisa penyakit kuning. Iya. Jadi bilirubinnya itu Tinggi. lebih meningkat, Iya, lebih meningkat ya. Iya, seperti Karena itu mempengaruhi ASI juga ya. Iya. Meskipun tidak terminum bayi secara langsung tapi tetap bisa Berefek ke berefek ke bayi. Iya, iya. benar sekali. Iya. Jadi mungkin saran saya untuk ibu-ibu yang di luar sana sebaiknya jangan mengkonsumsi Jamu-jamu lagi. ya. Iya. Iya, karena memang kadarnya juga belum tidak Iya. diketahui secara pasti Ya, atau jadi dosisnya kita Iya. tidak bisa mengukurnya ya Mbak. Oke, iya, Jadi benar. kita tidak bisa mengukurnya ini sudah pas nggak dosisnya atau gimana. Iya. Ya, jadi sebaiknya konsumsi dulu obat-obat yang telah diresepkan oleh dokter atau tenaga Oke, medis ya. Iya, Mbak. Iya. Jadi lebih baik untuk menjaga pemulihan, meningkatkan pemulihan tadi, mending mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, Ya. bergizi saja dan juga pemenuhi kebutuhan cairan gitu ya. Betul sekali. Dan juga jangan lupa PHBS. PHBS Iya, itu ya jadi Mbak ya. Ibu Nifas ini yang paling penting juga itu PHBS-nya personal ya. hygiene-nya Oke. ya. Jadi mungkin suatu saat kita akan membahas lagi tentang PHBS ini, pentingnya PHBS atau personal hygiene untuk ibu-ibu masa nifas atau pasca bersalin. Iya. Nah, suatu saat ini juga menarik. Nanti Oke. suatu saat kita akan membahas ini ya Mbak Oke. Hana ya. Iya Mbak, baik. Untuk pertemuan berikut. Kemudian yang terakhir Mbak Gustia, Iya. ada nggak sih pesan atau tips-tips yang berguna untuk ibu-ibu postpartum atau pasca melahirkan di Indonesia ini, bisa disampaikan dari Mbak Gustia atau yang mewakili profesi bidan ya, karena ini tadi bertepatan sama Hari Bidan Nasional. Iya, baik, terima kasih. Iya, jadi seorang bidan itu sebenarnya berdedikasi ya. Jadi seorang bidan itu berdedikasi, kemudian kompetensi dan excellent di dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan profesinya. Kemudian bidan itu memberikan arti kepada seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian serta setiap kelahiran baru atau kehidupan baru itu ada di tangan seorang bidan. Nah, jadi pesan atau tips saya untuk menghadapi masa nifas yang aman atau yang nyaman. Nah, ini satu, bisa mengenali tanda bahaya masa nifas.
Ya, jadi kita bisa memperoleh itu dari info-info kesehatan, kemudian dari podcast-podcast tentang kesehatan yang seperti saat ini berlangsung. Kemudian bisa dari petugas-petugas kesehatan yang ada di sekitar kita. Kemudian ibu nifas itu juga perbanyak mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi harus terpenuhi, dan yang terakhir tadi itu PHBS atau personal hygiene-nya, itu yang paling penting. Dan hindari stres yang dapat memicu terjadinya baby blues ataupun depresi pasca melahirkan, seperti itu. Oke, itu tadi kawan bisa. Nah, yang dapat saya simpulkan berarti sebagai seorang ibu baru atau mungkin seorang ibu ya, kita harus lebih smart dalam memilah informasi, karena sekarang pada zaman ini tuh sudah banyak sekali informasi-informasi yang sudah ada di internet atau di buku-buku yang dapat kita akses dengan mudah, sehingga kita tidak termakan oleh mitos atau info-info yang tidak tepat dan bisa membahayakan kita atau membahayakan anak kita gitu. Nah, udah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, Mbak Gustia. Semoga yang disampaikan Mbak Gustia ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu atau ibu-ibu pasca melahirkan di Indonesia dan memberikan dampak yang positif juga untuk kawan bisa. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Gustia sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu. Terima kasih sekali. Kembali, Iya, sudah berbagi ilmu yang banyak sekali yang sangat bermanfaat untuk acara podcast kali ini. Baik, terima kasih. Iya. Oke, saya Hana, mohon undur diri. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel ini untuk Indonesia yang lebih sehat. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya.